Selamat pagi pemirsa, senang sekali Warta News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Suci Rahma dalam edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan terpercaya sudah kami rangkum untuk Anda. Inilah Warta News. Informasi pertama, para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia berkumpul di depan gedung DPR RI pada hari Kamis 6 April 2023. Aksi ini bertujuan menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini telah disahkan. Kericuhan pun sempat terjadi di depan gedung DPR RI. Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia terlihat memadati Jalan Gatot Subroto hingga depan kantor DPR RI pada hari Kamis 6 April 2023. Aksi demo ini dilakukan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh dan rakyat kecil. Massa yang melakukan aksi di depan gedung DPR RI menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi, sehingga membuat sejumlah pengendara harus rela terjebak dalam antrian panjang. Situasi di depan gedung DPR RI semakin memanas saat ribuan massa melakukan aksi bakar-bakar serta merusak pagar gedung DPR. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Selamat sore, namanya siapa? Selamat sore, nama saya Andika Saputra. Asal kamu mana, Bang? Dari UHAMKA. Oh, dari UHAMKA. Tuntutan untuk para pendemo kali ini bahas tentang apa sih? Sebenarnya tuntutan yang mau kita bawa itu nggak menjerumus kepada isi pasal yang ada di dalamnya, tapi permasalahan yang terjadinya Perpu kita ini dilahirkan karena kita tahu bersama bahwasanya Jokowi ini melanggar inkonstitusional dalam penerapan Perpu ini, yang dimana salah satunya itu ada hal ihwal kegentingan. Yang perlu kita ketahui bahwa negara kondisi Indonesia ini pada saat ini sedang baik-baik saja. Menurut Sri Mulyani selaku Kemenkeu, laju inflasi yang ada di Indonesia itu stabil, pertumbuhan ekonomi juga lancar. Hal ini bertolak belakang dan juga berbanding terbalik dengan pernyataan Jokowi yang menyatakan bahwasanya Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja ataupun akan mengalami dampak resesi global yang diakibatkan oleh perang Rusia dan Ukraina. Yang kedua, dalam hal pencetusan Perpu ini tidak melibatkan meaningful participation ataupun tidak melibatkan publik di dalamnya, yang menjadi tanda tanya dalam hal penerbitan Perpu ini. Seperti itu. Apa sih alasan yang paling pentingnya untuk melihat UU Cipta Kerja sekarang? Situasi demo sekarang itu berjalan dengan aman kah atau bagaimana? Sebenarnya kalau ditanya soal aman atau tidaknya, ini kita berjalan ngalir aja, karena sesungguhnya pada diri mahasiswa itu selalu mengaspirasikan apa yang ada dalam rakyat Indonesia itu sampai kita menang ataupun kita membawa aspirasi tersebut sampai terdengar kepada pihak pemerintah. Beralih ke berita selanjutnya. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Salak, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat siang 7 April 2023. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya untuk memadamkan api yang cepat merambat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran ini terjadi pada hari Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan tim pemadam kebakaran pun baru tiba di lokasi pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mengirim 9 mobil pemadam kebakaran. Petugas terus berupaya untuk memadamkan api yang mulai merambat dengan cepat. Menurut saksi, api pun baru bisa dipadamkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah berupaya beberapa jam. Setelah padam pun, pemadam masih melakukan pendinginan di area sekitar untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun satu anggota pemadam kebakaran mengalami luka ringan dan telah dievakuasi oleh tim relawan. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami. Untuk kronologisnya kita masih belum tahu tadi dari apa penyebab awalnya. Untuk damkar yang dikerahkan ini ada sekitar 9 atau 10-an kurang lebihnya. Untuk korbannya yang tadi dibawa ke RSUD ada 1 orang. Itu dari damkar langsung. Dari petugas damkar yang kita lihat tadi, yang kita bantu escort juga, kita bantu pendampingan. Untuk kerugian kita masih belum tahu berapanya. Ini masih kita cek dulu, paling segitu aja. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kali ini. Saya Suci Rahma serta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Warta News.
sekali Warta News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Kunita Jasmine dalam edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan terpercaya sudah kami rangkum untuk Anda. Inilah Warta News. Rekayasa lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian di wilayah Puncak Gadok Bogor pada hari Selasa 25 April 2023. Rekayasa ini bertujuan untuk meminimalisir kemacetan saat libur Lebaran. Petugas melakukan sistem buka tutup jalan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di wilayah Puncak Gadok Bogor, kali ini kita telah terhubung dengan rekan kita, Dias, yang sudah berada di sana. Siap melaporkan untuk Anda. Halo, selamat sore Dias. Bagaimana keadaan lalu lintas di sana? Apakah sudah terjadi kepadatan lalu lintas? Selamat sore Naila dan pemirsa, saya Dias melaporkan dari wilayah Puncak Gadok Bogor, tepatnya di pintu keluar Gadok Bogor. Arus lalu lintas di sini cukup mengalami kepadatan dan cuaca di sini cukup mengalami mendung hingga hujan. Dan mayoritas kendaraan yang dilewati pada jalan ini dilewati oleh para pemobil atau pemotor yang ingin pergi berlibur di daerah Puncak. Baik, kali ini saya sudah bersama Bapak Ibtu Ardian yang sedang bertugas memantau arus lalu lintas di wilayah Puncak Gadok. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari pagi hingga sore pada hari ini? Baik, jadi kami sampaikan untuk jalur kawasan wisata Puncak, memang dari semenjak tadi pagi itu memang untuk arusnya lebih dominan terhadap arus yang dari Cianjur menuju ke Jakarta atau yang menuju ke arah bawah. Sehingga pada pukul 06 lebih 30 menit tadi kami laksanakan rekayasa arus lalu lintas, yaitu satu arah ke bawah atau one way ke bawah atau ke Jakarta. Itu dikarenakan volume kendaraan yang menuju ke arah Jakarta atau ke bawah itu memang lebih dominan daripada yang menuju ke arah Puncak, sehingga kami laksanakan untuk satu arah ke bawah sampai dengan pukul kurang lebih tadi 14 lebih 30 menit. Oke, baik. Berarti rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh para petugas dengan buka tutup jalur? Betul. Oke. Sudah terjawab apa yang dilakukan rekayasa lalu lintasnya oleh para petugas, dan sekarang saya kembalikan ke studio. Baik Dias, terima kasih atas laporan Anda. Langsung dari Puncak Gadok, Bogor, Jawa Barat. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta News. Beralih ke berita selanjutnya, penutupan Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista Bogor diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2023. Penutupan jalan ini dikarenakan akan dilakukannya pelebaran jembatan agar tidak lagi terjadi kemacetan. Hal ini juga berdampak bagi pedagang di sekitaran Jalan Otista. Penutupan Jalan Otista Bogor diberlakukan mulai pada hari Senin 1 Mei hingga 8 Desember 2023. Penutupan jalan ini dilakukan karena akan dilaksanakannya proses pembangunan pelebaran jembatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akses jalan bagi pengendara motor ataupun mobil, sehingga tidak terjadi lagi kemacetan. Rencana pelebaran jembatan akan bertambah sekitar 5,5 meter menjadi 10,7 meter. Dari semula 3,7 meter ditambah trotoar sekitar 1,5 meter. Selama pembangunan jembatan berlangsung, akan dilakukan pengalihan arus kendaraan. Lalu lintas dari arah Tugu Kujang menuju Jalan Otista akan dialihkan ke Jalan Pajajaran mengarah Warung Jambu. Sementara Jalan Jalak Harupat dari arah Simpang Denpom menuju Tugu Kujang tetap diberlakukan satu arah.
Kemudian dari arah Jalan Surya Kencana hingga Jalan Sudirman akan diberlakukan 2 arah, serta Jalan Empang juga tetap berlaku sama 2 arah. Soalnya ini kan udah 1 tahun. Mestinya sih, ya kalau kita namanya usaha kan mesti ada toleransi bagaimana lah gitu, betul nggak ya, pedagang kecil. Pelebaran jembatan ini yang jelas sangat berdampak untuk warga khususnya RW 01 dan RW 12 yang terdampak oleh pelebaran jembatan. Namun tidak bisa dipungkiri karena ini udah demi kelancaran lalu lintas juga. Warga RW 01 khususnya Kecamatan Bogor Timur harus mengikuti apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah gitu. Terus untuk akses jalan keluar untuk warga sekitar ini kita bisa melalui ke jalur kanan atau tidak bisa melintasi jembatan gitu. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Naila Polita Jasmine serta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Warta News. Aktivitas harian di bawah teriknya matahari bikin gerah, panas. Segerin dengan es pala. Dibuat dari 100% buah pala asli, ditambah madu, manis aroma dan kesegarannya bikin kamu semangat lagi. Es pala madu, segarkan harimu. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda dalam Warta News. Bersama saya, Deviana Rahmahidayah. Langsung saja kita ke berita pertama. Kali ini kita akan mengajak Anda ke tempat wisata daerah Ibu Kota Jakarta. Ibu kota yang selalu ramai ini menjadi pilihan wisata favorit setelah Lebaran. Bersama rekan kami, Gusti Alif Ramadan, akan mengajak Anda berkeliling sambil menikmati kulineran Anda di sekitaran Monas. Berwisata sambil belajar mungkin terdengar hal yang tidak menyenangkan, bukan? Lain halnya jika Anda berada yang di kota satu ini. Selain Anda bisa menikmati keindahan alam sembari berfoto-foto yang instagramable banget, di sini terdapat Tugu Monas yang sudah berdiri sejak tahun 1961. Tugu yang dibangun oleh RM Sudarsono ini dibuat untuk mengenang perjuangan para pahlawan Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945. Itulah mengapa monumen ini diberi nama Monumen Nasional atau yang biasa disebut dengan nama singkatan Monas. Mengunjungi tempat wisata merupakan hal yang menyenangkan, bukan? Apalagi jika dilakukan bersama orang tercinta. Monas menjadi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga maupun pasangan. Di sana terdapat banyak wisata kuliner, tempat wisata bersejarah, hingga wisata santai berkeliling Tugu Monas menggunakan bis keliling. Untuk berwisata di Tugu Monas ini, Anda perlu menyiapkan uang sebesar Rp40.000 saja untuk membeli tiket masuk berupa kartu akses DKI. Setelah itu, Anda akan diberi tiket berupa kartu DKI sebagai akses masuk ke Tugu Monas. Sedangkan untuk Anda yang sudah memiliki kartu DKI, Anda hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 saja. Setelah itu, Anda bisa dengan bebas mengeksplor dan menyusuri Tugu Monas ini. Terdapat fasilitas seperti bis shuttle yang bisa Anda naiki untuk berkeliling Tugu Monas. Apabila Anda tidak ingin berjalan kaki karena lelah, Anda bisa menaiki fasilitas mobil shuttle yang ada di Tugu Monas ini. Untuk fasilitas ini, Anda bisa digunakan secara gratis. Dengan dipandu guide, Anda bisa dengan nyaman menikmati pemandangan sembari menyetari Tugu Monas dan tidak khawatir lagi akan kepanasan. Saat memasuki museum, saya langsung disambut dengan patung replika Tugu Monas. Ya pemirsa, seperti yang Anda sudah lihat, kali ini saya sudah berada di dalam Monumen Nasional Indonesia yang berisikan tentang sejarah
manusia dari zaman purba hingga sekarang. Di sini kita bisa belajar mengenai gambaran pada masa prasejarah manusia di Indonesia, peristiwa G30 SPKI, hingga ke replika kebudayaan Betawi, ondel-ondel. Baik pemirsa, setelah puas berkeliling museum, ada satu hal menarik lagi nih yang bisa kita nikmati di sini. Ternyata selain bisa menjelajah berkeliling Monas dan mengitari museum, kita juga bisa naik ke puncak Monas. Namun sayang sekali, pemirsa, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya tidak kebagian tiket untuk menaiki puncak Monas karena tiket yang tersedia sudah terjual habis. Oh baik Kak, setelah mengunjungi Monas ini ada gak sih kesan-kesannya dari Kakak nih? Kesan dari saya itu semua karya atau semua pameran yang diadakan dalam Monas ini dapat menjawab semua pertanyaan serta rasa penasaran saya dari mana asal-usulnya sejarah ini, itu, dan lain-lain. Dan seperti itu saja sih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam ruang kemerdekaan. Di sini kita sedang diceritakan apa saja yang terdapat di Monas, terutama di ruang kemerdekaan ini. Ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater dan banyak benda yang berlapiskan emas di sini, seperti peta negara Indonesia ini. Sebelum pintu keluar kawasan Monas, Anda akan diarahkan ke tempat perbelanjaan oleh-oleh khas Monas dan berbagai jenis kuliner. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat, saya telah pesan salah satu menu bestseller banget di sini. Namanya soto Betawi. Nah, bisa kita lihat juga isiannya banyak, daging beserta kuahnya pekat sekali. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dengan harga 24.000 saja, Anda sudah bisa nikmatnya soto khas Betawi ini. Ini jadi salah satu menu recommended yang wajib Anda coba kalau berkunjung ke Jakarta. Pemirsa, kalau begitu sekarang kita lanjut makan dulu ya. Selamat makan. Wah, ternyata sangat menarik bukan? Banyak yang bisa kita explore di tubuh Monas ini. Ternyata berwisata di tubuh Monas ini bukan hanya sekedar healing semata, tapi juga sekaligus menambah ilmu pengetahuan ya. Nah dengan Anda, apakah Anda tertarik untuk berwisata di ibu kota ini? Saya Agusti Alif Ramadan beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam Warta News. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda dalam Warta News. Bersama saya Dias Alfiansyah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Untuk Anda para pecinta buah di daerah kawasan Bogor, Jawa Barat, terdapat salah satu tempat pertanian buah-buahan langka di sana. Anda dapat melihat dan merasakan secara langsung buah-buahan langka dari berbagai negara. Penasaran? Warta News telah merangkum untuk Anda. Berikut liputannya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Suci Rahma. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke salah satu tempat surganya buah-buahan langka di Kota Bogor, yaitu One Home Farm. Yuk ikuti keseruannya. One Home Farm ini mengusung sistem permakultur, yaitu pertanian yang terintegrasi. Di sini tidak hanya menanam buah-buahan langka saja, tetapi juga terdapat berbagai jenis sayuran organik, tanaman herbal, hingga peternakan ikan-ikan. Kebun kami berdiri sejak dari 2013 sampai sekarang. Dan kami merupakan kelompok tani yang mandiri tanpa bantuan pemerintah. Nah, jumlah petani yang ada, kami ada 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Produk-produk yang di kebun kami mulai dari herbal,
ya bibit tanaman dan berbagai tanaman langka lainnya. Dan juga ada sayur-sayur organik yang kami produksi dari kebun ini. Kami namanya Miracle Fruit, buah ajaib. Kenapa disebut buah ajaib? Karena setelah kita makan buah ini, maka semuanya asam akan jadi manis. Mau dari mangga, lemon, semuanya akan jadi manis. Itu bisa bertahan selama 1 jam di mulut kita. Dan pohon ini berasal dari Afrika Barat, Ghana. Nah, ini namanya Miracle Fruit atau buah ajaib bahasa Indonesia. Oke, berikutnya kami punya anggur Brasil tuh, atau Jaboticaba. Itu nanti buahnya itu berderet-deret di batang. Nah, jadi tidak seperti anggur kebanyakan yang merambat. Ini anggur pohon. Oke. Sawo Australia. Ini nih, sawo Australia. Buahnya seperti ini kalau sudah matang. Nah, ini salah satu jenis tanaman yang berasal dari Amerika Selatan, dari Brasil dan Peru. Dan kenapa disebut sawo Australia? Karena ini dikomersialkan di Australia, jadi disebut sawo Australia ya. Buahnya kuning seperti ini. Nah, yang berikutnya kami punya tanaman stevia di kebun ini nih. Stevia ini sebagai pengganti gula alami. Jadi teman-teman bisa coba dulu daunnya. Bisa langsung dimakan, Pak? Langsung dimakan aja daunnya. Okay. Manis daunnya ini 200 kali lebih manis dari gula biasa. Nah, ini sangat bagus untuk diabetes karena dia 0 kalori. Nah, untuk diabetes, untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Ini sangat bagus. Dan ini kami produksi untuk jadi teh. Bisa jadi pengganti gula untuk kopi, untuk dicampur kopi atau teh. Untuk buat kolak juga bisa. Nah, ini namanya stevia. Tanaman yang konon bisa berumur ribuan tahun, yang berasal dari Mediterania Timur atau yang paling lazim dari Timur Tengah asalnya ini. Jadi ini bisa hidup ribuan tahun di sana. Nah, untuk saat ini kami produksi daunnya ini untuk jadi minuman herbal atau minuman kesehatan. Nah, manfaatnya sendiri untuk menambah daya tahan tubuh, terus ada anti kanker, anti tumor dalam teh daun zaitun ini. Nah, ini bentuk pohonnya seperti ini. Baik pemirsa, seperti yang Anda lihat di sebelah saya ini terdapat salah satu tanaman yang langka, yaitu Markisa raksasa. Markisa ini berbeda dengan Markisa biasanya karena berat Markisa ini bisa mencapai 1 hingga 5 kg. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, ini merupakan salah satu contoh dari buah Markisa raksasa. Selain menyediakan berbagai aneka buah dan sayuran, One Home Farm juga memiliki kafe yang indah, sehingga kita dapat menikmati makanan dan minuman yang dibuat dengan bahan organik segar yang dipanen langsung dari kebunnya. Baik pemirsa, kali ini saya akan mencicipi salah satu buah langka yang ada di sini, yaitu sawo Australia atau yang bisa juga disebut dengan abiu. Nah, ini sudah ada buahnya di depan saya dan saya akan mencobanya. Teksturnya lembut, rasanya itu manis dan berbeda dari sawo pada umumnya. Baiklah pemirsa, itu tadi perjalanan saya di One Home Farm. Nah, kita dapat mengetahui informasi terbaru mengenai sayuran, buah-buahan yang langka yang jarang kita temui di tempat lain. Serta tadi saya juga sudah mencicipi buah sawo Australia. Demikian laporan saya Suci Rahma serta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam Warta News. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk Anda tentang buah-buahan langka dari berbagai negara. Saya Dias Alfiansyah pamit undur diri. Salam Warta News.
Enggak, nanti aja. Bantuin dong Bu, ayo Bu. Ibu capek baru pulang kerja, nanti aja. Sekarang aja Bu. Kamu tuh bisa gak sih ngertiin saya? Saya tuh capek baru pulang kerja. Anak kurang ajar, gak bisa kamu ngertiin saya. Dikasih tauin malah nangis. Jadi anak kerjanya cuma bisa nangis doang kamu ya. Sana, kerjain sendiri tugas kamu. Laporkan segala bentuk tindakan kekerasan pada anak yang dialami atau yang terlihat di lingkungan Anda. Iklan ini dipersembahkan oleh Kalau kita bicara tentang sejak kapan kampung ini terbentuk ya, mungkin sebelum aku lahir perkampungan ini sudah ada ya. Tapi kalau tepatnya Kampung Nongol ini itu sekitaran tahun 70-an. Banyaknya pemukiman yang baru dibangun oleh para pendatang menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius saat ini. Tak bisa dipungkiri, kini Bogor semakin padat merayap. Seperti Mongo, perkampungan yang terletak di Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, merupakan salah satu kawasan perkampungan para pendatang yang ada di Kota Bogor. Permukiman ini terletak tepat di pinggir jalan masuk tol yang Berawi, Kota Bogor. Hanya dibatasi dengan tembok tinggi memisahkan antara jalan dengan perkampungan. Kalau kita bilang masalah pekerjaan, mayoritas penduduk di sini, ini tepatnya akan dijawab dengan Pak Budi nih, humas kita. Pak Budi silakan dijawab Pak Budi. Mungkin kalau sejarah, kalau kita melihat sejarah dulu awal-awal warga yang datang ke sini itu mata pencariannya antara pengamen, pemulung sama pengemis. Cuma dengan berkembangnya zaman, terus orang-orang mungkin makin lebih pintar, makin lebih mengerti, ya beberapa berubah mata pekerjaan, mata pencariannya. Tapi kalau untuk sekarang tetap masih banyak yang jadi pemulung, pengamen. Tapi kalau untuk pengemis mungkin sudah sangat banyak berubah ya karena sudah sangat banyak berkurang kalau untuk pengemis. Saya berani memastikan banyak berkurang. Tapi kalau untuk pemulung mungkin masih banyak.
Kalau sekarang mungkin paling sekitar 20-30%. Yang pemulungnya? Kalau kita bicara tentang fasilitas ya, seringkali fasilitas yang diberikan oleh negara itu menyulitkan kita. Seperti salah satu contoh, bagaimana masyarakat kami kita larang untuk membuang tinja atau BAB ya di kali. Nah, di mana kita harus membuat sebidang komunal. Artinya kita harus menyiapkan sebidang tanah, Pak. Nah, sebidang tanah itu mesti clear, mesti pemilik pribadi atau milik masyarakat itu sendiri, yang dimana kita bisa buat. Nah, dimana kita sampai hari ini belum bisa mengadakan pembuatan si peteng seperti itu salah satu contohnya. Kalau ada lagi salah satu contohnya, kalangan miskin kita, Pak, kalangan miskin kita, pada saat mereka hanya selaku pengontrak, ya, mereka pengontrak, mereka tidak punya tanah, ini tidak akan pernah tersentuh oleh layanan pemerintah yang namanya pembangunan rumah tidak layak huni. Karena jangankan rumah, tanahnya aja belum punya. Nah, inilah jadi kalau kita bicara tentang program pemerintah, mereka tetap miskin karena tidak tersentuh. Nah, ini mungkin nanti ke depannya pemerintah kita mungkin mencari solusi yang terbaik. Bagaimana bagusnya untuk kalangan yang bukan termarginalkan, mungkin Pak, kalangan yang tidak beruntung mungkin Pak ya, kalangan yang tidak beruntung ini seringkali bukan menyulitkan Pak, ya Pak ya. Bagaimana kita membangun supaya mereka tetap maju dalam sudut ekonomi atau minimal rumahnya tidak layak huni. Nah, ini sangat sulit karena ya nggak bisa kita sentuh. Karena apa? Diajukan aja kita nggak bisa, sistemnya menyulitkan. Kalau masalah kehidupan sehari-hari mah biasa-biasa aja, apalagi di tahun-tahun ini agak begitu sulit lah. Perekonomian dalam segi kita sandang pangan, usaha gitu kan merendah lah. Istilah kata sekarang ini lagi jatuh-jatuhnya usaha. Kalau bagi saya, tapi nggak tahu kalau bagi orang lain. Kalau seperti saya seperti ini, kehidupan saya di limbah, sehari-hari di limbah, makan dari ya hasil dari limbah. Itu kan harganya sekarang lagi harga merosot, artinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu agak begitu mandek lah gitu kan, nggak seperti biasanya gitu kan. Lagian pendapatannya dulu misalkan 100.000, sekarang nggak nyampe 100.000, paling minim itu 60.000, 50.000 itu per hari. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri